warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan agenda rutin kita, yaitu ngobrol bareng bersama DPC Pradi Wonosari. Perkenalkan, nama saya Wida Rahmawati. Di sini saya sebagai host pada acara kita di siang hari ini. Sebelum acara ini dimulai, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke semuanya, biar kita semakin semangat nih untuk bikin konten ngobrol bareng lagi. Oke, kebetulan pada sesi ngobrol bareng kali ini kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Reja Firmansyah SHMH selaku Ketua Bidang Kerjasama Lembaga Hukum dan Peradilan DPC Pradi Wonosari. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik, adapun tema yang akan kita bahas pada diskusi kita siang hari ini yaitu mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Seperti diketahui bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Pemilu, bahwa yang dimaksud dengan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota-anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, presiden maupun wakil presiden berdasarkan langsung, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kendati demikian, sampai saat ini masih banyak nih atau telah banyak nih sengketa-sengketa pemilu yang timbul akibat pemilu yang telah berlangsung pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, mungkin beberapa dari kita masih banyak sekali yang kurang memahami atau masih bingung nih bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu itu sendiri, Pak. Nah, mungkin Pak Reja ini akan memberikan sedikit gambaran supaya kita tuh terlepas dari ambang batas kebingungan gimana sih mekanisme penyelesaian proses sengketa pemilu itu. Baik, mungkin Bapak silahkan. Baik, terima kasih waktunya Mbak Wida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para audiens yang hadir, baik melalui YouTube, kemudian melalui Instagram, dan melalui Facebook DPC Pradi Wonosari. Baik, sebelum kita membahas terkait dengan persoalan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu ini, terlebih dahulu kita pelajari bagaimana konseptualisasi dari keadilan pemilu. Karena hal ini memang tidak bisa dilepaskan dari keadilan pemilu itu sendiri. Jadi keadilan pemilu itu merupakan hal yang suatu tujuan yang besar, kemudian di dalamnya itu ada instrumen-instrumen, yaitu mulai dari pencegahan, penyelesaian sengketa dan pengawasan, kemudian juga bagaimana ada sanksi-sanksi baik administratif atau bahkan pidana yang kemudian menjamin tentang keadilan pemilu tersebut. Tadi sudah dijelaskan oleh host bahwa pemilu tersebut merupakan sebuah pesta demokrasi yang berasaskan langsung, bebas, umum, jujur, dan adil. Nah, itu adalah poin pertama dalam kita membahas terkait dengan mekanisme sengketa proses pemilu. Nah, dalam konstitusi kita itu diatur di dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu nanti para audien juga bisa membuka-buka terkait dengan pasal tersebut. Nah, baik, kita tidak berkutat pada bunyi pasal, tapi kita membahas terkait dengan sebenarnya apa sih keadilan pemilu itu sebelum membahas terkait dengan mekanisme sengketa proses. Kita akan ulas sedikit mengenai mekanisme konsep keadilan pemilu terlebih dahulu. Baik, konsep keadilan pemilu ini, jadi secara garis besar saya mengambil teori dari IDEA, Institut Demokrasi IDEA, yang menggambarkan ada 3 pokok terkait dengan
konsep keadilan pemilu. Pertama terkait dengan pencegahan. Pencegahan dalam hal ini adalah pencegahan terkait dengan terjadinya sengketa proses. Kemudian pencegahan terjadinya pelanggaran-pelanggaran baik itu administratif maupun pidana. Kemudian yang kedua itu adanya sistem penyelesaian sengketa. Kemudian yang ketiga itu alternatif penyelesaian sengketa pemilu itu. Penyelesaian sengketa pemilu itu. Jadi ada upaya alternatif. Nah, outputnya adalah korektif, yaitu upaya pembenaran terhadap suatu ketidakberesan yang terjadi dalam sebuah proses penyelenggaraan pemilu, dan kemudian punitif, yaitu sanksi daripada akibat dari ketidakberesan atau adanya pelanggaran. Jadi sementara tidak lepas dari konsep itu dulu, Mbak. Nah, baik. Kemudian setelah kita jadi tiga hal tersebut nantinya jadi menjadi hal pokok untuk bagaimana membahas terkait dengan konsep penyelesaian sengketa pemilu. Yaitu pertama kita awali dari konsep formal, yaitu mekanisme formal atau korektif. Tadi sudah saya sebutkan itu outputnya, yaitu misalkan memproses pemilu. Jika dilaksanakan mekanisme ini akan menghasilkan keputusan untuk membatalkan. Jadi baik itu SK itu bisa dibatalkan, mengubah, mengakui adanya ketidakberesan dalam proses pemilu. Kemudian mekanisme punitif atau penghukuman. Jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar, baik badan, individu yang bertanggung jawab atas ketidakberesan tersebut, termasuk tanggung jawab pidana yang dilakukan oleh badan atau perseorangan yang melanggar proses pelaksanaan pemilu tersebut. Kemudian itu secara formal. Kemudian secara informal itu ada mekanisme alternatif. Mekanisme alternatif ini dipilih oleh para pihak yang melakukan sengketa. Dalam hal ini bisa dilakukan arbitrase. Baik, para hadirin sekalian, yang saya jelaskan ini adalah konsep secara umum yang terjadi di berbagai dunia. Jadi kita belum menginjak bumi Indonesia nih. Jadi masih kepada kerangka yang umum yang terjadi di belahan dunia manapun, baik itu di Amerika, kemudian di negara-negara Eropa kontinental, dan juga negara-negara persemakmuran yang ada di bawah kekuasaan dulunya jajahan dari United Kingdom atau Inggris. Baik, kemudian setelah itu ada namanya konsep kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu. Nah, ini ada dari hal ini saya pecah menjadi 4. Jadi ada pertama badan administratif, yaitu badan penyelenggara yang bertugas menyelenggarakan pemilu. Nah, kalau di Indonesia kita lihat ada 3 ya. Dari penyelenggara pemilu itu ada KPU yang mengurusi teknis dari awal sampai akhir, mulai dari verifikasi sampai penetapan hasil pemenang pemilu. Terus kemudian ada Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang mengawasi segala rangkaian proses yang ada dalam pelaksanaan pemilu. Kemudian ada DKPP, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang mengawasi terkait dengan etika para penyelenggara pemilu. Kemudian yang kedua, menyelesaikan sengketa pemilu itu tidak lepas dari badan peradilan. Nah, kalau kita lihat di konteks di Indonesia ini, ada peradilan umum yang ada di bawah Mahkamah Agung. Dalam hal ini pengadilan negeri ya, karena di pengadilan negeri mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran pidana pemilu. Kemudian pengadilan mandiri seperti Mahkamah Konstitusi dalam hal ini. Oh iya, satu lagi, saya kembali ke peradilan umum. Ada juga pengadilan tata usaha negara juga berhak
mempunyai kewenangan dalam melakukan upaya korektif terhadap sengketa proses pemilu itu. Nah, kemudian ada badan legislatif, yaitu dewan atau perwakilan rakyat sendiri atau bagian dari dewan, misalnya komite, dan yang terakhir adalah badan internasional. Nah, dua lembaga yang ada di bawah ini tampaknya kita belum terlalu mengenal terkait dengan badan legislatif, baik itu komite atau kemudian badan internasional. Kalau di dalam partai mungkin ada mahkamah partai politik yang kemudian berhak memutus sengketa proses di internal mereka. Jadi kita tidak membahas terkait dengan itu. Baik, kita geser terkait dengan dasar hukum ya, penyelesaian sengketa. Nah, ini para hadirin sekalian, kita mulai menginjakkan kaki kita di di bumi Indonesia ini. Bagaimana prakteknya? Nah, pertama kita harus mempelajari dasar hukum utama dalam pelaksanaan pemilu itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan itu masih belum dirubah, dan undang-undang ini nantinya juga berlaku pada pemilu 2024 mendatang. Kemudian terkait dengan dasar teknis, yaitu perubahan keempat atas Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perbawaslu keempat Nomor 5 Tahun 2019 tentang penyelesaian sengketa proses pemilu. Kemudian ada juga petunjuk teknis penyelesaian proses pemilu yang diterbitkan tahun 2018. Jadi jika kita lihat salah satu kewenangan dari Bawaslu adalah melakukan pencegahan. Tadi kita balik lagi ke konsep keadilan pemilu, itu pencegahan ada di Bawaslu. Terus kemudian penindakan juga ada, penindakan pelanggaran terhadap pemilu dan sengketa proses pemilu. Terus kemudian mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu. Nah, ini mulai dari tahapan verifikasi yang sekarang sedang dilakukan namanya oleh KPU sampai pada proses nanti penetapan pemenang pemilu. Jadi para hadirin sekalian, perlu menjadi catatan bahwa apabila kan di sini mungkin yang menyimak banyak sebagai advokat atau rekan sejawat dari para advokat juga, nantinya pengajuan sengketa proses pemilu ini dilakukan di Bawaslu karena sudah mempunyai kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Jadi jangan salah, tiba-tiba nanti ke pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara karena ada keputusan KPU atau berita acara KPU yang merugikan calon, pintunya adalah melalui Bawaslu terlebih dahulu. Kalau langsung ke pengadilan tata usaha negara nanti akan akan nanti dikembalikan lagi mungkin karena di dismissal prosesnya nanti diperiksa ini bagaimana pengawasan dari Bawaslu, gitu kan, nanti akan ditanyakan seperti itu. Karena para hadirin sekalian, ini adalah sebuah kalau istilah saya itu administrasi khusus ya, karena berkaitan dengan pemilu. Karena kan ada perdata khusus, terus kemudian ada pidana khusus dan lain sebagainya. Karena ini mempunyai keistimewaan lembaga kuasi yudikasi yang diatur di dalam undang-undang, maka kewenangan itu ada di Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum. Baik, kemudian kita lanjut lagi ke dalam pembahasan kita pada siang hari ini. Nah, yang menarik lagi ini Mbak, terkait dengan jenis sengketa pemilu atau pemilihan. Jadi pemilu pemilihan itu masih dalam satu rumpun,
tapi beda rezim pengaturannya. Jadi kalau pemilu itu di Undang-Undang 7, kalau di Undang-Undang Pilkada. Undang-Undang Pemilu sama Undang-Undang Pilkada kan mempunyai mekanisme yang berbeda. Ya, tapi nantinya di 2024, nah ini menjadi tantangan bagi para rekan sejawat sekalian, karena ini harus pintar-pintar memetakan ini mana ini yang merasa kita dirugikan, calon kepala daerah kah atau calon DPRD. Nah ini harus dibedakan. Kalau calon kepala daerah itu masuk ke dalam rezim pilkada atau pemilihan kepala daerah. Tapi kalau DPRD, meskipun dia dalam satu kesatuan di pemerintah daerah, itu dia masuk ke dalam pengaturan rezim undang-undang pemilu seperti itu. Jadi harus cermat ini nanti rekan sejawat sekalian untuk melihat bagaimana posisi kasus dari, misalkan mendapatkan posisi dari kasus tersebut. Kasus dia tukar ya Pak ya? Iya, jangan sampai tertukar karena ini riskan. Ya riskan juga, dan kan serentak kan Mbak? Oh iya. Serentak kan, rame-rame, jadi itu sangat perlu untuk diperhatikan. Nah, baik para hadirin sekalian, jenis sengketa pemilu atau pemilihan ini ada dua. Ya, sekali lagi ada dua. Yang pertama sengketa proses pemilu, yaitu sengketa yang terjadi antar peserta pemilu, ya kan, antar peserta pemilu, dan sengketa peserta pemilu dalam hal ini mulai dari calon DPR RI, DPD, ya kan, terus DPRD dan juga presiden, itu masuk ke dalam pemilu sebagai dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya sebuah keputusan, baik itu KPU dalam hal ini KPU di tingkat pusat di RI, kemudian KPU provinsi yaitu di tingkat provinsi, dan KPU kabupaten kota tentunya di tingkat kabupaten kota. Jadi saya ulangi lagi, sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Jadi ada dua ya. Jadi kalau peserta pemilu dengan peserta pemilu, ya kan? Terus kemudian peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini badan atau instansi yang mempunyai kewenangan yaitu KPU. Nah, selanjutnya adalah sengketa hasil. Nah, ini sengketa hasil ini prosesnya sangat panjang, dan kita semua dulu kalau di tahun 2019 ya pernah lihat itu sampai diliput di berbagai media, yaitu, dan ini yang berwenang mengadili adalah Mahkamah Konstitusi, yaitu sengketa akibat keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu. Gitu. Jadi ini Pak, ibaratnya keputusan dari KPU kabupaten, KPU provinsi. Nah, apabila ini ada hasil yang kemudian merugikan bagi calon peserta, salah satu calon atau peserta pemilu, larinya ke Mahkamah Konstitusi untuk sengketa hasil. Itu sengketa terkait dengan jenis atau sengketa pemilu. Nah, yang kita bahas adalah sengketa proses pemilu, karena ini yang kemudian saat ini atau dalam beberapa waktu ke depan, mulai nanti setelah adanya berita acara atau sebuah keputusan dari KPU itu bisa dijadikan objek sengketa. Jadi harus ada objeknya.
Nah, oke, baik. Setelah tadi kita bahas jenis-jenis sengketa, ini ada ruang lingkup terjadinya sengketa proses. Nah, terjadinya ruang lingkup terjadinya sengketa proses itu ada dua hal. Yang pertama, adanya hak peserta pemilu atau pemilihan, ya saya katakan aja pemilihan atau pemilu lah supaya sesuai dengan konteks kita pada siang hari ini, yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta lain, yaitu antar peserta tadi yang saya sebutkan di awal tadi. Misalkan si A dan si B ini kemudian melakukan sebuah intrik politik yang kemudian dapat dibuktikan secara hukum memang merugikan si A, gitu. Nah, ini bisa dijadikan ruang lingkup terjadinya sengketa proses. Nah, kemudian yang kedua, adanya hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU sesuai dengan tingkatannya. Jadi KPU RI, KPU pusat ya di Jakarta itu, kemudian KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Nah, ini contoh case-nya adalah misalkan ada si A calon dari partai, katakanlah partai apa? Partai Apel, gitu kan. Nah, kemudian si A dari partai Apel ini ada sebuah keputusan dari KPU yang menyatakan bahwa proses verifikasi, baik itu verifikasi administrasi atau verifikasi faktual, karena tahapan yang sekarang ini berjalan mungkin itu ya terkait dengan peserta pemilu, itu dinyatakan tidak memenuhi syarat, ya, atau bahasa itu TMS. Padahal secara faktual yang mempunyai bukti-bukti itu sudah memenuhi syarat, dianggap oleh si A dari partai Apel tadi memenuhi syarat, maka ya bisa untuk mengajukan sengketa proses karena ini merupakan ruang lingkupnya. Seperti itu. Jadi cukup bisa dimengerti ya kira-kira dari sini. Kemudian prinsip umumnya itu adalah penyelesaian sengketa proses pemilu itu dilaksanakan dengan cara yang pertama ini sebagaimana kalau di pengadilan umum ya Mbak, di pengadilan negeri itu ada mediasi terlebih dahulu yang dilakukan dengan prinsip cepat dan tanpa biaya. Itu sama saya rasa, maksudnya mempunyai persamaan. Jadi kalau rekan sejawat sekalian, kalau biasanya di perdata itu kan baik itu gugatan non prestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum kan mesti ada mediasi di awal sebelum pembacaan gugatan itu kan. Nah, di sengketa proses itu juga sama, ada ini mekanisme mediasi yang dilakukan yaitu cepat dan tanpa biaya. Nah, kemudian jika gagal kan baru lanjut ke proses ini adjudikasi selanjutnya. Nah, kemudian jika gagal, ya kan dari mediasi tadi, ya penyelesaian sengketa proses pemilu dilanjutkan dengan cara adjudikasi jika tidak tercapai kesepakatan. Nah, proses adjudikasinya itu seperti apa? Itu sama dengan prinsip yang ada di dalam perkara perdata. Dimulai dari kalau di perdata kan minimal dengan gugatan, kalau di sengketa proses ini dikenai dengan permohonan sengketa. Ya, jadi permohonan sengketa itu kemudian dilanjutkan, terus kemudian proses adjudikasi, jawab jinawab, replik duplik, terus kemudian menghadirkan saksi-saksi, terus kemudian setelah saksi-saksi itu sebelum itu putusan itu ada kesimpulan ya. Sama ya seperti peradilan biasa. Ya, karena ini prosesnya adjudikasinya sama dengan hampir sama dengan peradilan pada umumnya gitu, pada yang ada di bawah Mahkamah Agung gitu Mbak, ini sama. Jadi mungkin rekan sejawat sekalian sudah sangat memahami terkait dengan
hukum acara itu kan. Saya yakin dan percaya itu. Nah, kemudian ini kita bahas terkait lebih agak mendalam lagi terkait dengan sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara, ya kan? Nah, ini kalau kita merasa kemudian klien kita nantinya itu berasal dari unsur peserta pemilu. Jadi misalkan ini kan dapat kuasa tuh. Amin. Dari peserta pemilu, peserta pemilu dan kemudian itu misalkan, wah mbak, saya minta tolong ini, ada yang merugikan saya karena ini suatu hal. Nah itu karena adanya keputusan KPU ya mas. Oh, iya. Nah itu masuk dalam kategori sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara. Nah, objek sengketanya adalah meliputi pertama itu keputusan KPU, keputusan KPU provinsi atau keputusan KPU kabupaten kota. Jadi kalau ada keputusan itu besar nantinya. Jadi kayak di hukum administrasi negara itu KPUN. Nah, istilahnya keputusan tata usaha negara. Nah, itu dikeluarkan oleh lembaga negara kan. Itu dapat dijadikan sebagai objek sengketa pemilu. Tentunya nanti disertai dengan bukti-bukti yang ada. Baik, di situ. Nah, ini yang kemudian siapa saja yang mempunyai legal standing yang dia berhak secara sah atau legal mempunyai melakukan permohonan sengketa. Nah, ini ada dari pihak pemohon itu ada, kita bicara pemohon dulu. Pemohon itu ada partai politik, partai politik sekali lagi, calon peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU. Ya. Calon peserta pemilu pun boleh mengajukan sengketa proses. Partai politik peserta pemilu. Nah, ini kalau yang pertama tadi dia belum masuk nih, belum sah diakui secara legal sebagai peserta pemilu. Jadi masih bakal calon peserta pemilu. Nah, itu apabila dirugikan, misalkan tadi verifikasi faktual, verifikasi administrasinya, ada hal-hal yang dirugikan, bisa mengajukan sengketa itu tadi. Nah, kemudian partai politik peserta pemilu jika sudah masuk terverifikasi maka sebagai peserta pemilu. Nah, kemudian calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam calon daftar tetap, yaitu sudah dimasukkan, sudah diverifikasi, dan ini calonnya sudah tetap nih dan nggak berubah-berubah. Misalkan si A tadi dari partai Apel itu nomor 1, ya sudah, dia nggak bisa geser-geser nomor berapa. Yang penting sudah calon tetap kan, si A ini tadi. Nah, bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU. Jadi dia daftar, tapi belum diverifikasi nih, jadi belum sah. Itu dia bisa nantinya ketika dirugikan dalam proses verifikasi itu mengajukan permohonan sengketa. Nah, kemudian setelah itu calon anggota DPD. Setelah calon anggota DPD, nah ini yang ramai nanti. Bakal calon presiden dan wakil presiden. Wah, ini sampai satu Indonesia ini bahkan berani mati apabila si A atau si B terserah tidak jadi presiden ya. Ya kan, karena fanatisme terhadap calon kita ini di Indonesia ini kuat sekali ya. Iya. Nah, pasangan presiden dan wakil presiden. Nah, pasangan calon presiden dan wakil presiden itu bisa menjadi pihak pemohon. Nah, tentunya ini bisa dilakukan sesuai pada tingkatan masing-masing, sesuai dengan tingkatan masing-masing.
Kalau terjadinya di provinsi, di level di level RI, di level pusat ya diajukanlah ke Bawaslu RI, terus kemudian provinsi sampai pada Bawaslu kabupaten. Nah itu. Nah kemudian siapa saja yang kemudian menjadi pihak termohon? Nah pihak termohon itu ada KPU, ya kan, KPU pusat dalam hal ini. Nah ini dalam konteks peserta pemilu dengan penyelenggara, dan KPU kabupaten kota, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Nah kemudian antar calon itu mulai dari partai politik peserta pemilu itu menjadi pihak termohon juga bisa, karena sengketa antar calon kan tadi. Bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU, kemudian calon anggota DPR, DPD dan DPRD, kemudian dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi ada 5 pihak termohon. Terus kemudian di pihak pemohon itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang perlu diperhatikan. Banyak sekali teman-teman yang mempunyai legal standing. Nah terus juga ada pihak terkait ini Mbak, di para hadirin sekalian yang menyimak melalui YouTube, Instagram dan Facebook BBC Pradi Wonosari, itu ada juga pihak terkait dalam hal ini. Nah pihak terkait itu yaitu tadi ya, yang biasanya pihak terkait itu nyerempet. Kalau biasanya dalam perkara perdata itu turut tergugat. Nah kita asumsikan seperti itu aja supaya lebih gampang memahami. Turut tergugat. Nah ini turut tergugat 1, turut tergugat 2, terserah sampai berapapun. Nah yang ada dalam pihak terkait itu partai politik peserta pemilu. Terus kemudian, nah ini kita contohkan dulu supaya kita lebih konkret ya dalam aplikasi itu. Partai peserta pemilu ini misalkan dia melakukan intervensi kan kepada ya banyak elemen lah, misalkan intervensi pada penyelenggara pemilu, terus kemudian intervensi macam-macam lah, kepada itu bisa dijadikan pihak terkait. Nah kemudian calon anggota DPR dan DPRD, nah, itu bisa dimasukkan dalam pihak terkait atau turut tergugat tadi kalau kita dalam perhatian umum tadi. Terus kemudian, nah DPR dan DPRD ini adalah orang-orang yang tercantum dalam calon tetap. Kemudian, jadi kalau dia tidak terdaftar sebagai daftar calon tetap atau DCT ya istilah bahasanya itu tidak bisa itu dimasukkan dalam pihak terkait. Misalkan si B dari Partai Durian, katakanlah ya gitu. Loh, si B ini belum terverifikasi loh. Kemudian dia dimasukkan, wah ini merusak merugikan saya ini. Kemudian dimasukkan dalam pihak terkait. Tapi dia tidak masuk dalam daftar calon tetap. Ini tidak bisa dimasukkan dalam pihak terkait itu. Nah, kemudian dan atau pasangan calon presiden atau wakil presiden. Nah, itu yang kemudian ya saya katakan tadi yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa proses pemilu. Itu di istilahnya dia ikut melakukan intervensi lah macam-macam itu. Nah, ini ada para hadirin sekalian, rekan sejawat sekalian, ada hal penting, yaitu partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum di dalam DCT, daftar calon tetap tadi, calon anggota DPD atau gabungan partai politik peserta pemilu dan atau pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa proses pemilu dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait. Nah, kemudian pemohon, termohon dan atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan kuasa khusus
surat kuasa khusus. Ini poin pentingnya. Jadi ini peran kita ya kan, peran yang dapat diambil oleh rekan sejawat advokat sekalian adalah bagaimana kita mengadvokasi dari hak-hak masyarakat yang ingin berkontestasi dalam gelaran peserta pemilu itu. Ini difasilitasi ini hal penting sekali. Ini perlu menjadi garis besar. Nah, kemudian selanjutnya tadi setelah kita berproses menjelaskan lama ya. Nah, poin ketiga adalah Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota dapat menghadirkan lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah sebagai pemberi keterangan yang dibutuhkan terkait dengan adjudikasi. Ini banyak kasusnya, Pak. Kalau peserta lebih konteksnya kalau dalam praktik itu terjadi antara peserta pemilu dengan peserta pemilu. Jadi misalkan si ini nih pakai dana-dana yang kemudian dilarang, atau kemudian si A tadi kita katakan itu kemudian ini merasa dirugikan. Wah, kok itu boleh? Misalkan pakai dana dari perusahaan daerah yang perumda, atau dia memobilisasi perumda, yang kemudian perumda itu disedot dananya untuk dana kampanye. Nah, itu kemudian diajukan sengketa masalah dan lain sebagainya. Itu Bawaslu juga berhak memanggil perusahaan daerah tersebut. Misalkan ini kita berasumsi. Iya, dalam banyak kasus kan seperti itu. Tapi nanti dalam prakteknya kan bisa bermacam-macam kan. Bisa terkait dengan netralitas ASN, penggunaan ASN itu kan nanti Bawaslu misalkan dalam permohonan itu ada permohonan membatalkan si ini, misalkan dalam positanya kan, posita. Ini kalau strukturnya sama sih, Mbak. Jadi kayak gugatan itu ada posita ada posita hitung, terus kemudian yang di bawah itu ex aequo et bono yang itu sama. Jadi tidak ada format yang kemudian khusus, jadi sama dalam format. Saya yakin rekan sejawat advokat sekalian, baik yang ada di belahan Indonesia manapun sudah memahami terkait dengan ini. Nah, sekarang kita ke yang lebih teknis. Bagaimana tahapan penyelesaian sengketa proses pemilu? Yang pertama itu memverifikasi secara formal material permohonan. Ini yang dilakukan itu. Terus kemudian tadi setelah pembacaan setelah diregister, kemudian menerima permohonan, melakukan mediasi. Yang kedua, musyawarah antar pihak yang bersengketa. Perlu diingat ya, rekan sejawat sekalian, di sini ada mediasi. Jadi tidak bisa asal kemudian kalau bahasa saya itu asal gas baca gugatan, itu tidak bisa, harus ada mediasi terlebih dahulu. Kalau gagal, kalau berhasil apa gitu. Terus kemudian melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu. Nah, itu tahap yang keempat. Jadi tahap yang keempat ini ya yang saya katakan tadi di awal banyak tahapannya. Terus kemudian yang terakhir adalah pembacaan putusan. Wah, makanya saya minum dulu. Nah, ini juga hal yang penting juga bagi rekan sejawat advokat sekalian yang menyimak melalui YouTube, melalui Instagram, live Instagram, dan melalui Facebook live di DBC Radio Wonosari. Itu ini yang perlu diingat, proses penyelesaian sengketa pemilu, sengketa proses pemilu itu dihitung ada durasinya, Mbak, yaitu 12 hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan oleh pemohon. Jadi ini bisa cepat, Mbak.
tidak seperti di pengadilan pada umumnya yang kemudian prosesnya itu berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun kan, ya kan. Terus kemudian perhitungan 12 hari kerja penyelesaian sengketa proses pemilu itu terhitung sejak permohonan diregister hingga dibacakan putusan penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, ini bisa teman rekan sejawat sekalian cermati. Kalau lebih dari 12 hari, nah ini upaya hukum apa yang kemudian bisa dilakukan? Nah, upaya hukum yang bisa dilakukan adalah salah satunya adalah, nah ini di sini Mbak, ada DKPP. Nah, DKPP, jadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kalau dari awal kita berbicara tentang KPU, nah sekarang Bawaslu pun juga diawasi. Kalau lebih dari 12 hari itu berarti ada ketidakberesan proses juga ini dalam proses adjudikasi pemilu, dan itu bisa menjadikan poin aduan ke DKPP terkait dengan proses adjudikasi ini. Nah ini bisa rekan sejawat nanti kemudian jika mendapatkan kuasa itu bisa dipraktekkan. Nah kemudian permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh partai politik, calon peserta pemilu, partai politik atau partai politik ya peserta pemilu, jadi calon dan peserta pemilu. Nah ini bisa diajukan ke tingkat pusat, Bawaslu pusat, terus kemudian Bawaslu di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota, terus kemudian bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota yang tidak ditetapkan dalam DCS daftar calon sementara atau DJT dapat mengajukan permohonan sengketa dan sengketa dapat diwakili oleh partai politik sesuai dengan tingkatannya. Jadi penjelasannya itu adalah dari poin yang terakhir ini adalah semuanya itu diajukan berdasarkan tingkatannya. Nah jika misalkan si calon A dari partai Apol tadi kemudian dia tidak ditetapkan sebagai daftar calon tetap oleh KPU, dia bisa mengajukan sengketa proses ini diwakili oleh partai Apol tadi. Jadi partai Apol itu menunjuk kuasa hukum. Nah kuasa hukum itu yang kemudian mengajukan permohonan sengketa proses pemilu. Mungkin itu sekilas dari penjelasan dari mekanisme penyelesaian proses pemilu. Monggo saya untuk waktunya saya kembalikan ke host Mbak Mida. Ya, terima kasih Bapak, luar biasa, sangat menarik ya pembahasannya. Mungkin bagi pemirsa yang ingin bertanya bisa silahkan chat atau tulis di kolom komentar. Oh sudah ada yang bertanya. Apakah pelanggaran pemilu masuk dalam tindakan pidana, Pak? Oke, baik, menarik ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang pertama, cuman ini lebih ke kamar penanganan pelanggaran. Jadi di Bawaslu itu ada kamar sengketa sama penanganan pelanggaran. Nah kalau dalam selama berproses di Bawaslu itu, jadi berdasarkan pengalaman juga pernah ya ada rekan-rekan advokat juga, pelanggaran itu kemudian tidak serta-merta dimasukkan ke dalam pidana langsung. Tapi dikaji terlebih dahulu, dikaji kira-kira masuk nggak ini unsur-unsur pidananya, dan unsur-unsur pidana, kalau menentukan unsur-unsur pidana itu harus disepakati oleh sentra gabungan. Jadi sentra penegakan hukum terpadu yang terdiri dari unsur Bawaslu, terus kemudian kejaksaan, terus kemudian selain kejaksaan ada kepolisian. Jadi yang menentukan adalah 3 instansi itu baru bisa dikatakan sebagai masuk ke dalam tindak pidana. Iya, tindak pidana pemilu. Dan kemudian nanti yang melakukan penuntutan sampai dalam proses peradilan itu nanti dilakukan di pengadilan negeri. Oh, begitu ternyata pemirsa. Mungkin masih ada yang ingin bertanya, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Oh, ada yang apakah
pihak Bawaslu itu juga pihak terkait. Baik, saya jelaskan ini sedikit pemahaman saya. Jadi, nah ini dalam konteks sengketa proses pemilu itu, Bawaslu itu adalah sebagai lembaga kuasi yudikasi. Ini perlu garis besarkan bahwa ini adalah kuasi yudikatif. Jadi dia mempunyai setengah menyelenggarakan proses peradilan. Jadi bisa melakukan proses peradilan seperti yang tadi saya jelaskan, dari proses mediasi sampai bacaan putusan. Nah, itu. Nah, dalam konteks sengketa proses pemilu. Nah, dalam konteks sengketa hasil, Bawaslu di situ adalah sebagai pihak terkait yang dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi yang kemudian dimintai keterangannya. Ya, ini misalkan Mahkamah Konstitusi ini duduk kan bertiga kalau biasanya, kalau presiden kan 9 hakim lengkap kan. Nah, ini yang biasanya yang legislatif itu tiga ada sekitar tiga kamar kan, tiga kamar yang mengadili. Jadi dipanggil, Bawaslu, gimana nih hasil pengawasannya terkait dengan si A dari partai apa lagi, apakah dia melanggar dan sebagainya. Baik, yang mulia, saya jelaskan bahwa si A dari partai apa lagi ini bla 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 dan lain sebagainya. Itu jadi dia sebagai pihak terkait atau pihak pemberi keterangan di dalam sidang sengketa hasil pemilu. Jadi kalau dalam kesehariannya dia sebagai pengawas pemilu, juga dia sebagai pengadil kuasi yudikatif tadi, dan juga itu juga sebagai pihak terkait. Mungkin begitu. Oke, mungkin saya ingin sedikit bertanya ya Pak ya. Apa sih yang dimaksud? Bagaimana sih gimana ya? Saya bingung sendiri nih. Waduh, betul-betul kan kami bingung. Bukan. Waduh, Mau bukan. bertanya itu Ya. sebenarnya sudah terjawab sama bapaknya gitu. Jadi, banyak sekali pertanyaannya sudah saya coret. Tadi saya siapkan, tapi saya coret karena sudah terjawab dengan lengkap sama bapaknya ini. Jadi, kan tadi bapak bilang kalau Bawaslu itu bisa menjadi pihak terkait juga dalam sengketa hasil pemilu. Ya. Di samping itu Bawaslu juga sebagai pengawas KPU kan, kalau misalkan terjadi sengketa dalam proses pemilu itu. Iya, dalam ada proses yang tidak beres, Pak. Iya, otomatis Bawaslu itu menjadi pintu pertama untuk pengaduan sengketa dalam proses kan Pak ya? Iya, betul. Nah, gimana sih apa sih putusan yang dihasilkan oleh Bawaslu itu bagaimana? Sifat putusannya atau Iya. bagaimana? Iya. Baik, ini saya jawab sebatas pengetahuan saya. Jadi nanti kalau misalkan ada pembenahan bisa dikoreksi di kolom komentar. Jadi sifatnya adalah mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Nah, dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu juga memberikan peluang bagi siapa saja yang tidak puas terhadap putusan Bawaslu tersebut. Nah, putusan Bawaslu itu adalah masuk dalam kategori KTUN. Nah, KTUN. Jika ada kesalahan dalam putusan Bawaslu tersebut, kemudian bisa diajukan ke pengadilan Tata usaha negara. Oke, baik. Boleh bertanya lagi ya Pak ya? Ada berapa jenis upaya penyelesaian sengketa dalam pemilu itu Pak? Upaya penyelesaian sengketa dalam pemilu. Kalau dalam konteks secara umum, secara global, tadi kan ada berbagai macam lembaga ya, itu terkait dengan ini, misalkan badan administratif. Kalau di Indonesia badan administratif, badan peradilan, badan legislatif, dan badan internasional. Dalam konteks ini adalah arbitrase. Nah, Indonesia itu mengadopsi kewenangan-kewenangan lembaga negara itu diberikan kepada
badan administratif, yaitu badan penyelenggara pemilu yang bertugas menyelenggarakan pemilu. Dalam hal ini kan tiga tadi, Bawaslu, KPU, DKPP. Nah, badan peradilan itu ada Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Negeri, dan juga Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu yang ada di bawah peradilan di bawah Mahkamah Agung. Nah, kemudian badan legislatif ini kemudian tidak dalam istilah Undang-Undang 7 tahun 2017 tidak kita kenal, dan badan arbitrase badan internasional arbitrase juga tidak kita kenal dalam proses penyelesaian sengketa. Jadi upaya penyelesaian sengketa proses pemilu tadi itu diawali pintu masuknya melalui Bawaslu. Pintu masuk melalui Bawaslu, terus kemudian jika ada upaya hukum kan bisa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan sebagainya, atau badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, seperti itu. Jadi dalam konteks Indonesiaan itu ada dua. Jadi ya, badan administratif melalui administratif dan juga peradilan. Terus apa sih yang menjadi ruang lingkup dalam penyelesaian sengketa proses pemilu ini, Pak? Nah, ruang lingkupnya yang tadi, Mbak. Ruang lingkupnya yang penting itu ada pihak yang merasa dirugikan. Jadi itu kuncinya ya? Iya, pihaknya yang merasa dirugikan. Pada prinsipnya sama sih seperti seperti kasus-kasus di pengadilan pada umumnya itu menganut proses adanya kerugian hak yang ditimbulkan oleh orang lain, misalkan suatu perjanjian dan lain sebagainya itu kan. Nah, kalau di sini konteksnya adalah adanya hak peserta pemilu yang dirugikan, baik itu oleh peserta lain, antar peserta, atau dirugikan oleh tindakan KPU. Jadi yang menjadi objeknya itu hak yang dirugikan. Iya, hak yang dirugikan. Hak yang dirugikan, kemudian lebih teknis lagi adalah adanya keputusan dari KPU. Ya, keputusan dari KPU atau hak yang dirugikan. Baik, mungkin untuk pemirsa yang masih ingin bertanya bisa ditulis di kolom komentar, karena luar biasa sekali materi kita hari ini, sangat detail. Baik, saya ingin bertanya lagi, Pak, apa saja sih contoh sengketa pemilu yang mungkin pernah Bapak tangani atau Bapak terjun langsung itu dalam proses penyelesaiannya? Kalau sengketa pemilu itu pada dasarnya itu ada di ini semua. Nanti saya coba lihat, itu banyak sekali kalau direktori putusan Bawaslu itu. Nah, ini ada nanti saya ada dulu sengketa yang dilakukan oleh DPW Partai Nasdem. Terus ya itu juga terhadap Komisi Pemilihan Umum DIY, itu juga salah satu yang sengketa proses yang pernah kemudian menjadi pengalaman lah dalam arti ini. Jadi kalau dulu kan itu saya ikut di internal, cuman karena di internal Bawaslu, karena kemudian menjadi lawyer. Nah, kemudian saya juga kemudian memahami ini celah-celah mana yang kemudian poin-poin mana yang kemudian dapat oleh rekan sejawat sekalian dijadikan sebagai peluang untuk mengaktualisasikan diri, untuk mengaktualisasikan keilmuan atau passion di dunia kepemiluan ini. Karena dunia kepemiluan ini khusus, gitu loh, khusus, dan mungkin beberapa sengketa itu kalau di DIY itu tidak terlalu marak juga. Ya dulu sempat ada terkait dengan pemilihan kepala daerah, karena saya juga bagian dari akademisi melakukan riset juga terkait dengan
sengketa proses terkait dengan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi dulu itu case-nya adalah calon perseorangan. Oh, tidak diusung partai politik. Ya, calon perseorangan. Oke, kita out of the book dari pemilu. Tapi ini masih dalam satu koridor penyelesaian sengketa proses, ya kan? Nah itu calon perseorangan yang kemudian tidak lolos verifikasi, kan? Terus kemudian diajukan, proses adjudikasinya ke Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul. Nah kebetulan saya pernah ada riset terkait dengan itu, dan juga itu riset yang sangat panjang saya rasa, dan karena waktunya itu bukan sangat panjang sih, maksudnya relatif panjang, itu sekitar hampir 1 tahun untuk menggali teori-teori terkait dengan keadilan pemilu dan fakta-fakta yang apa yang sebenarnya terjadi dalam sengketa proses. Jadi untuk menyoroti ini, pertama dari segi pengalaman karena dulu di asistensi Bawaslu di provinsi. Yang kedua karena kemudian menjadi lawyer dan juga akademisi kemudian menyoroti terkait hal ini yang dimana sangat menarik gitu. Iya, sangat menarik ya pengalaman Pak Reza ini. Baik, mungkin pembahasan diskusi atau ngobrol bareng kita sore ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang telah dibahas atau apa yang telah diberikan ilmunya kepada Pak Reza dapat kita serap, kita petik ilmunya terus bermanfaat bagi kita semuanya. Ngobrol bareng selanjutnya mungkin akan lebih banyak lagi tema-tema yang menarik. Jadi jangan lupa untuk terus nonton ngobrol bareng DPC Wonosari, dan sampai